Kalau teman-teman melihat yang kegagalan di sini bukan karena konten, tapi karena hal-hal sepele. Ini terjadi korban tuh Kak yang balon ini. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Hari ini kita mau membahas sesuatu yang memang kita pikir simple, kita pikir bukan sesuatu yang fatal, tapi bisa menjadi sesuatu yang fatal juga untuk pemeliharaan ikan-ikan predator kita yang berujung terhadap pensiun dini. Menurut dan hasil gua lihat-lihat dari grup-grup Facebook di The Real Hobbies by Jemvlog, itu banyak banget teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang community tank, dan habis itu tiba-tiba kontennya bisa buyar, dihajar ini, dan ini juga berangkat dari pengalaman pribadi yang sudah pernah gua lakukan dan gua pernah alami. Jadi sedikit banyak kita bisa sharing sama teman-teman apa yang gua alami dan teman-teman alami. Nah, teman-teman alami bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa semakin panjang dalam melakukan pemeliharaan ikan-ikan predator di rumah kita masing-masing. Yuk, kita mulai. Community tank itu apa ya? Community tank, apa tank itu? Community tank itu ikan yang berkumpul. Community tank ikan yang berkumpul. Menjadi satu. Siapa yang kumpulin? Dia kali bang. Hah? Dia. Ada pelihara ikan bro? Nggak ada. Tadi bilang nggak ada. Dulu waktu sekolah, waktu masih sekolah. Masih sekolah. Ada bokap. Ada. Ada mau dipindahin sama teman-teman. Terus? Pecah. Pecah. Iya. Pasti lu yang pecahin. Ya bareng sih kan soalnya digotong. Oh, digotong. Cuman gede, yang tank terus yang ada itunya tuh yang lemari di bawahnya. Segini gede ada. Ini. Segini bro. Ini. Terus itu tuh yang mana? Oh, bukan ini. Bukan. Oh iya pasti. Terus Bokap gua pulang kerja. Kaget dia, pukulin gua langsung. dipukulin. Pakai sapu. Sorry bro, sorry. Jangan usah pura-pura kerja juga. Nah, banyak macam sih orang-orang dalam melakukan pemeliharaan ikan, ada gagalnya ya bro ya. Ada. Kalau ini mah gagalnya gak ada lo. Ini salah satu tim baru kita di Jemvlog. Habis itu ada 2 atau 3, ada banyak. Kita punya tim untuk dikembang-kembangkan lah, untuk supaya tidak bosan. Bukan begitu bro? Pak. Mantap ini. Nah, jadi community tank sebelum ini aku punya tank dulu bukan 2,5 meter, makan community tank. Kalau teman-teman pernah mengingat aku pernah belanja itu waktu itu sekaligus ke importir, itu belanjanya lumayan banyak. Habis itu di sana ada black silver, ada red fin barakuda, segala macam itu, ada goli. Lama-lama semua dimakan sama arwana black silvernya. Nah, itu berarti hal yang menjadi faktor utama dalam melakukan konten adalah kita harus melihat size-nya cocok atau tidak untuk kita lakukan penggabungan dalam sebuah tank, sehingga dia bisa menjadi sebuah community dalam satu tank. Kalau community itu tidak saling makan ya harusnya ya. Kalau senggol-senggolan nggak apa-apa lah, namanya bumbu-bumbu cinta ya kan. Jadi kalau senggol-senggolan tuh nggak apa-apa, asal jangan disengkat, jatuh dia. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, apakah begitu community tank sudah berjalan akan bisa menjadi berantakan atau bisa menjadi satu zona? Bisa. Hari pelan-pelan akan aku sampaikan, tapi kita mulai dulu dari benar-benar dari awal, yaitu size. Kita harus tahu dulu size ikan-ikan yang kita mau mulai pelihara dan gabungkan menjadi satu. Jangan sampai kita beli ikan yang jomplang jauh banget dalam segi ukurannya. Itu yang paling pertama. Yang kedua, segi space. Kita harus melihat space si ikan. Kalau ikan yang memang pemalu, ikan yang memang terlalu slow, ada ikan agresif, kita harus siapkan hidingnya, tempat bersembunyi untuk si ikan-ikan, supaya yang malu-malu ini bisa bersembunyi, tidak menjadi santolan ikan-ikan yang lebih agresif. Dan habis itu pakannya, faktor pakan. Kalau kita sudah memutuskan community tank, pakan yang harus benar-benar kita jaga teman-teman. Gue berdiri di ujung sini, gesek-gesek. Ayolah. Dengan sini ya. Oh, jangan dikepel gitu bro tangan. Nggak usah dikepel langsung.
Si anjing. Coba gimana? Simple begini, bro. Aman nggak teman-teman? Nah, jadi tadi udah dari segi pakannya dan segala macam. Informasi, kita harus menggali informasi lebih dalam lagi tentang ikan-ikan yang mau kita beli. Terkadang kita sudah tahu sih sebenarnya. Ini yang terjadi terhadap aku ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah terjadi sama teman-teman atau pernah teman-teman rasakan, ini bukan untuk menyindir teman-teman. Ini yang terjadi terhadap aku. Terkadang kita sudah tahu ikan ini kalau digabung punya potensi dan resiko, gitu kan? Habis itu kita tetap paksakan karena kita lagi hunting, kita lagi beli, kita lagi lihat, wah cantik kali ikan ini, wah lagi murah kali ikan ini ya. Sikat miring lah, ya kan? Sikat lah. Begitu kita sikat miring, masuk tank ya kan? Selesai dia juga disikat sama yang di dalam. Nah ini sering banget terjadi. Dan yang terakhir, faktor informasi dari seller. Makanya itu kalau teman-teman banyak banget yang lihat aku berkali-kali ngonten di beberapa tempat yang sama untuk beli ikan. Selain di pasar ya, kalau di pasar Jatinegara, aku belanja terhadap siapapun. Yang penting yang aku lagi cari ada gitu kan. Kalau di pasar Jatinegara kan memang umum. Tapi kalau di hunting di toko-toko, kalau teman-teman lihat aku, begitu udah hunting atau belanja sama 1 orang, 2 orang, 3 orang yang biasa aku belanja, itu karena faktor trust. Informasi-informasi yang diberikan, segala macam. Jangan sampai nanya sama sellernya, nanya sama pedagangnya, yang penting pedagangnya kejual, begitu masuk di tank kita, bang, dihabisi. Karena satu pembulian akan menimbulkan pembulian-pembulian lainnya. Jadi itu memancing atau men-trigger ikan-ikan lain untuk saling membuli satu sama lain. Jadi terkadang kita sudah buat konten ini udah adem-adem cuma karena masuk satu aja. Karena masuk satu ikan itu bisa merusak konten. Jadi itu patut banget untuk kita waspadai. Kemudian ikan lagi anteng-anteng, komteng lagi anteng-anteng, tiba-tiba kok saling hajar. Ini yang perlu kita perhatikan adalah selain pakannya, dari kondisi si ikan. Kadang ikan-ikan yang sakit, kadang ikan-ikan yang sedang kurang fit akan mengeluarkan lendir yang jauh lebih banyak. Nah kita harus perhatikan, oh ini kurang fit nih ikan, kurang bagus nih ikan. Itu fungsinya pentingnya kita punya tank karantina. Supaya apa? Supaya ikan-ikan yang lagi kurang fit, ikan-ikan yang lagi sakit, dan produksi lendir yang lagi banyaknya luar biasa menimbulkan bau amis yang memancing ikan-ikan lain untuk memangsa atau nyantol, itu bisa diredam karena biasa dia merilis lendir yang dirilis ini berfungsi untuk menjadi daya tahan atau kekebalan tubuh si ikan yang sedang sakit. Makanya itu alangkah lebih baik begitu di karantina, jadi tidak merusak community tank yang ada itu. Jadi aku menyampaikan ini terhadap teman-teman, aku informasikan ini kepada teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari, tetapi aku lebih ke kita sharing supaya kita bisa semakin panjang dalam melakukan pemeliharaan ikan, kita bisa semakin lama dan semakin giat dalam melakukan pemeliharaan ikan. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau misalkan teman-teman pernah mengikuti kita jalan yuk ke sana yuk. Nah jadi nggak bisa dipungkiri ketika terjadi masalah atau terjadi kematian terhadap ikan-ikan yang kita pelihara, itu akan membuat kita down, akan membuat kita kurang enak juga lah ya. Namanya dalam melakukan pemeliharaan ikan kita udah habiskan banyak waktu dalam mengurus, ada effort memelihara, ada pengorbanan dalam pemberian pakan dan segala macamnya. Ini kan menjadi satu faktor penghalang kita untuk bisa next step dalam melakukan pemeliharaan ikan selanjutnya. Makanya itu aku kedepannya ingin berbagi apa yang memang pernah kita rasakan atau Gemvlog rasakan dalam melakukan pemeliharaan. Kalau teman-teman melihat yang kegagalan di sini bukan karena konten, tapi karena hal-hal sepele. Tapi kalau dalam hal konten aku udah banyak banget hasilnya. Makanya itu belakangan ini aku lebih berhati-hati dalam melakukan konten. Kayak yang di sini teman-teman, ini udah mulai naik nih semua nih, ayo. Udah mulai naik. Waduh, udah mulai enak banget. Nah, jadi kalau yang di sini teman-teman kalau lihat aku masukkan yang di sini semua rata-rata hampir sama size-nya supaya tidak terjadi pembulian. Walaupun dia sama-sama African Secret semua, tetapi harus diperhatikan sizing kan. Makanya itu pada saat kemarin tuh aku beli,
aku sama Andra saling Bertukar menukar kantong plastik itu, yang ini buat di sini, yang ini buat di sini. Jadi kita memilah-milah size yang kita mau taruh di sini. Makanya itu biar agak seragam semua, supaya tidak disantol. Nah ini kayak begini kan bisa tahan lama, kita juga senang lihatnya. Apalagi semakin hari semakin ke sana. Bukan semakin di depan. Hah? Kalau Nggak, semakin di hari depan, semakin ke atas. Oh iya benar. Iya kan? Iya, iya. Habis ini ke atas kok dia. Hah? Ke atas, shoot, Terus? jatuh ke bawah. Mulutnya. Bro, boleh belain gua nggak? Pukulin. Waduh, takut sekali aku. Dia yang kesel sama lu. Jangankan netizen. Nah, jadi selain yang di sini juga aku melakukan sizing, aku melakukan ini di sini nih. Nah, di sini aku melakukan komteng, walaupun sifatnya mendadak. Jadi itu walaupun ini sifatnya mendadak, tapi kita harus perhatikan. Waktu ini aku mau pindah nih di si 9 naga dari dalam keluar, aku awalnya takut banget dengan terjadinya pembulian 9 naga yang ada di sini oleh si Goli. Karena waktu itu aku pernah pelihara, kalau digabung-gabungkan, Goli ini suka nyantolin ikan lain, apalagi mata-mata ikan lain. Ini terjadi korban, tuh kaviet yang balon ini. Matanya gede sebelah, ditampol. Jadi ya ini yang harus kita perhatikan. Nah, kalau begitu ada resiko, ada potensi untuk menyantol, biasanya kita meredam dengan cara pakan, itu yang udah paling oke. Habis itu kita sering melakukan water change, itu udah paling oke gitu kan. Jadi untuk meminimalisir, untuk menekan resiko-resiko yang ada dalam proses kita melakukan komteng. Begitu teman-teman, jangan sampai kita beli ikan yang bagus, yang mau kita komteng, mau kita besarin, yang nikmatin bukan kita. Yang menikmati harga dan juga yang menikmati kenikmatan dan kelezatan dari ikan mahal itu adalah ikan yang sudah ada di tank. Benar juga. Jadi kalau kita banyak-banyak boleh lihat-lihat lah ya, jangan terlalu banyak juga. Oke? Harusnya udah cukup jelas. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman bisa sharing di kolom komentar ataupun bisa kita saling sharing di grup Facebooknya The Real Hobbies by Jam Vlog. Oke, jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin baik lagi orang yang tahu tentang kita. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!